Halo warga, bertemu lagi dengan saya Sandi di channel yang masih kecil dan belum konsisten ini. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pendakian salah satu gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu via jalur Suwanting. Setelah perjalanan 1 jam dari Pekalongan, akhirnya saya sudah sampai di stasiun Poncol Semarang sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp pendakian. Seperti biasa, pada pendakian kali ini pun saya berangkat sendiri dari kota Pekalongan sebelum bertemu dengan teman-teman lainnya di kota Muntilan, Magelang. Dari Muntilan, saya dan 6 teman saya langsung berangkat menuju desa Suwanting di rumah kenalan kami, yaitu Mas Uci dan Mas Musli. Mampirnya di dalam krede. Di. Oh, mampirnya neng Gria Lingga. Ki ada ya. Setelah beres mengurus perizinan, kami langsung menuju pintu gerbang jalur pendakian menggunakan ojek dengan tarif 10.000. Di sini ada Mas Baim. Halo warganya Lesan. Saya Pedro. Saya Opung. Saya Umar. Saya Cinta. Anjir Cinta. Siapa? Cinta. Saya Bakri. Hei Cinta. Cinta. Jadi sekarang ini saya lagi berada di jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting. Setelah beberapa bulan yang lalu naik Merbabu via Selo, ini sekarang lewat Suwanting. Perlu warga ketahui, sebelum melakukan pendakian ke Gunung Merbabu, warga harus melakukan pendaftaran perizinan di website Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi ini sekarang udah ada di pos 1 Lembah Lempong. Jalan kurang lebih 10 menit nih dari pintu gerbang pendakian. Sekarang lanjut nih perjalanan menuju pos 2 dari pos 1. Di pos 1 sih nggak terlalu lama istirahat ya, karena kan baru sampai juga. Waktunya juga nggak terlalu lama jalan dari pintu gerbang ke pos 1. Jalur pendakian Gunung Merbabu via jalur Suwanting merupakan jalur pendakian sisi barat Gunung Merbabu yang berada di kawasan Kabupaten Magelang. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting ini sangat terjal karena terbentang deretan bukit yang sangat tinggi dan curam. Jalur Suwanting dijuluki sebagai jalur Merbabu yang tidak memiliki bonus. Jalur pendakian ini kurang cocok bagi pendaki yang baru memulai kegiatan pendakian, karena jalur ini nanjak terus dari base camp sampai ke puncak. Ngomong sih lah halo warga. Ora. Enak banget Mbak Em. Jadi ini kita ngemil apa, Mas? Memiliki kamu. Omar Gunar Ini belinya di mana ini? di Muntilan. Muntilan ya. Ada IG-nya enggak? Ada. Ada. Nanti ada di bawah sini aja ya. Oke, Omar Gunar Muntilan. Oke, siap. Ini enak-enak nih. Dibawa ke gunung juga aman. Ini. Nih, Mama lihat. Jalur pendakian Gunung Merbabu via jalur Suwanting berada di bagian barat Gunung Merbabu, di mana area sebelah barat Gunung Merbabu tidak ada bukit atau lembah yang landai. Semua tinggi dan curam.
Jadi ini itu perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Kami melewati 4 lembah. Ada lembah Gosong, lembah Cemara, dan nanti ada 2 lembah lagi di depan. Cuacanya sejauh ini hujan rintik-rintik, cenderung deras. Ya semoga besok cerah sih, atau ntar malam cerah. Kemiringan rata-rata tanjakan di jalur Suwanting adalah 30,8 derajat. Pada beberapa medan pendakian, ada juga tanjakan yang kemiringannya sampai 59,1 derajat. Artinya, pendaki harus siap dengan jalur menanjak mulai dari base camp sampai ke puncak. Jadi ini kami sudah sampai di lembah ketiga sebelum pos 2. Namanya Lembah Ngerijan. Kurang 1 lembah lagi sebelum sampai ke pos 2. Kata beberapa orang, pendakian Gunung Merbabu via Suwanting merupakan jalur yang paling sulit. Lalu, bagaimana dengan Merbabu via Suwanting plus hujan? Ketika hujan, jalur pendakian via jalur Suwanting ini benar-benar penuh dengan lumpur. Kami benar-benar harus bisa memilih pijakan agar tidak terpeleset dan jatuh. Lihat nih jalurnya ketika hujan. Kalian yang menonton video ini wajib mencoba pendakian Gunung Merbabu via jalur Suwanting. Beginilah resiko pendakian di musim penghujan. Dari bawah cerah, tapi sampai atas tahu-tahu hujan. Sedikit tips dari saya, ketika kalian akan mendaki di musim penghujan, jangan lupa lapisi bagian dalam carrier kalian menggunakan trash bag atau plastik apapun. Dan juga masukkan sleeping bag dan pakaian kering kalian ke dalam plastik. Hal tersebut dilakukan agar jika tas kalian basah dan airnya meresap ke dalam tas, maka barang-barang kalian akan tetap kering. Ya bentar lagi udah sampai. Setelah berjalan kurang lebih 4-5 jam, akhirnya kami sampai juga di pos 2. Setelah beristirahat sejenak di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan estimasi waktu kurang lebih 3-4 jam. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 bukannya tambah landai, tapi malah tambah nanjak mulu.
kondisi jalurnya masih sama, berupa tanah yang jika terkena hujan akan menjadi jalan bagi air. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting beberapa kali dilakukan pembenahan jalur dan perubahan jalur pendakian. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa tempat di jalur ini yang mengalami pergerakan tanah atau longsor. Ada beberapa tempat di jalur ini yang mengharuskan kami menggunakan alat bantu berupa tali untuk bisa melewati tanjakan yang licin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bener. Akhirnya kami sampai juga di pos air, pos di mana kami bisa mengisi persediaan air untuk hari selanjutnya. Jarak antara pos air menuju pos 3 tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit saja. Bukan drifting. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai juga di pos 3. Halo warga. Halo warga. Bagaimana Bapak Mirza? Akhirnya sampai pos 3. Alhamdulillah, ini berat banget pasti ya. Wah, ini lebih berat dari beban keluarga ya, Pi. Asik. Kami langsung mendirikan tenda karena kami takut hujan akan turun lagi. Namun ternyata prediksi kami salah, karena ternyata sore itu cerah. Sayang saya terlalu menikmati momen sehingga tidak dapat mengambil video suasana senja. Lek, sendalmu ki wis garing lho. Ora urus. Aku tahan meneh dadi teles. Pokoknya tekan garing. Wis piye lek jalan saiki? Hewan apa yang paling gak sopan? Apaan tuh? Bisa dikandani. Boleh. Foto. Cerah pol.